Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Tema yang saya berikan pada pagi hari yang diambil dari Mazmur pasal 4 adalah damai di tengah tekanan. Saya mau berkata, mari saya ajakkan kita bayangkan sebuah atau sebatang pohon yang tumbuh di celah batu karang. Pohon ini harus menebus ke dalam batu yang keras, mencari air di tempat yang kering. Tapi seiring waktu justru di sanalah pohon ini akan bertumbuh paling kuat. Batangnya kokoh, daunnya hijau, ya. Ini bisa terjadi, ya. Dan saya belajar demikian juga iman kita. Tuhan seringkali membiarkan kita berada dalam celah batu. Suatu situasi yang sempit, tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Dan saya belajar, Tuhan izinkan itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk membentuk kita dan memperdalamkan persekutuan kita dengan Dia. Berapa waktu yang lalu, tempat pertemuan ini atau gereja ini juga berada dalam celah batu itu. Di akhir tahun kemarin, sebelum Natal, kita mendapat teguran dari pihak kecamatan dan pihak polisi. Mereka mempersoalkan izin gereja ini. Dan mereka mempersoalkan bahwa keberadaan gereja ini, pertemuan pada hari Minggu itu bertentangan dengan izin restoran Excelso yang dibawa. Menimbulkan persoalan. Di antara kita berpikir, apakah pertemuan pada hari Minggu itu masih bisa dilakukan? Apakah akan dibubarkan? Apakah nanti kita dipanggil ke pihak Polda, dan biasanya kalau dipanggil itu biaya, waktu, dan macam-macam itu akan terjadi. Kita punya kekhawatiran. Dan saya belajar untuk tidak melupakan dari Mazmur pasal 4 bahwa Tuhan mengizinkan kita masuk ke tempat yang paling berat, yang kita rasa tidak nyaman, merasa sakit, sengsara, menderita di situ. Tapi disitulah Tuhan membuka ruang bagaimana Tuhan mengizinkan situasi dan kondisi itu untuk membangun atau membuat iman kita bertumbuh. Ya, ini untuk mendewasakan rohani kita. Melalui kejadian yang lalu, sampai hari ini saya belum dipanggil Polres lagi. Saya nggak tahu apakah akan dipanggil lagi atau tidak. Tapi ada satu kebiasaan, kalau ada hari tertentu, mereka akan datang dengan segala macam persoalan yang membuat kita sempat khawatir, tapi pelindungan penyertaan Tuhan itu biasanya aman, ya. Dan disitulah saya belajar bahwa Tuhan izinkan persoalan-persoalan itu terjadi untuk membuat iman kita bertumbuh. Ya, mari kita lihat Mazmur 4. Mazmur 4 ini saya belajar ini bukan hanya nyanyian penghiburan. Mazmur 4 ini adalah peta rohani. Ya, ini dan peta rohani ini terjadi dengan sangat jelas dan sangat sempurna di salib Kristus. Karena Kristus itu menjalankan seluruhnya. Ya, mari kita dengan hati terbuka dan mungkin juga saya berkata dengan penuh kerinduan untuk bertumbuh, kita belajar dari Mazmur pasal 4 ini. Nah, sebelum kita masuk ke ayat-ayat ini, penting kita pahami bahwa Mazmur 4 ini adalah mazmur individual, seorang pribadi yang ditulis oleh Daud. Kita tahu dia adalah seorang raja. Waktu dia tulis ini, dia sedang mengalami tekanan sosial, tekanan politik yang berat. Kalau Anda melihat judulnya di Mazmur pasal 4 ayat 1, untuk pemimpinan biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Ini menunjukkan bahwa Mazmur ini awalnya digunakan dalam ibadah komunal. Meskipun ini lahir dari pergumulan seorang pribadi, dari seorang raja. Nah, hal yang pertama yang saya ingin sorot di sini adalah
Mazmur ini digunakan dalam ibadah komunal. Yang saya mau sorot itu kata ibadah. Hari-hari ini gereja sering mengatakan hari Minggu kita beribadah. Kata ibadah dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani, avoda. Untuk orang Ibrani, kata ibadah itu tidak ada bedanya dengan pekerjaan. Bekerja itu ibadah. Pelayanan, ibadah. Ibadah. Dan di era reformasi, bapak-bapak gereja, bapak-bapak reformasi juga tidak membedakan pekerjaan sekuler dengan pekerjaan rohani. Kalau ada sesuatu yang dilakukan untuk Tuhan, maka seluruhnya adalah pekerjaan rohani. Bagi Anda yang tidak punya jabatan gerejawi, selagi Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, itulah ibadah. Ya. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Ini saya masih belum biasa ya. Klik, sana masih ada waktu jeda ya. Tadi sudah dikasih tahu, ini masih belum biasa. Ini ada tendensi untuk ketik lagi. Ya, tapi saya belajar untuk bertahan. Ya. Mazmur pasal 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanlah aku dan mendengarkanlah doaku. Daud ini sedang menghadapi fitnah. Dia sedang menghadapi juga penolakan. Dia juga mendapat ancaman dari musuh-musuhnya. Itu yang sedang dialami. Tetapi kalau kita melihat ini, dia tidak respon dengan kekerasan. Dia tidak respon dengan putus asa. Ya. Kemarin waktu kita mendapat informasi bahwa Polres yang tanda kutip memberi ancaman. Teman saya kata, oke, Polres yang datang, kita ke Polda aja. Kita cari kekuatan yang lebih kuat dari Polres. Ya, sempat terpikir seperti itu, tapi kita tidak melakukan. Kita mau belajar. Ya, kalau Anda melihat di Mazmur 4 ini, Daud ini respon dengan berseru kepada Tuhan. Dia respon dengan refleksi, dan akhirnya dia respon dengan penyerahan total kepada Tuhan. Dan menurut saya inilah peta, inilah model pertumbuhan rohani yang Allah ingin bentuk dalam diri kita. Bukan pakai ancaman, bukan pakai putus asa, dia refleksi dan dia menyerah. Ya, coba perhatikan, Daud di sini tidak minta Tuhan bebaskan. Dia berkata, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kalau saya kemarin selidiki ini, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ini adalah bentuk perfect tense. Bahasa Indonesia nggak ada ya, bentuk perfect tense ini. Dari ini saya belajar bahwa Daud ini berseru, ya, dia berseru berdasarkan pengalaman lalu dengan Tuhan. Sepertinya Daud ini berkata di sini, Tuhan, dulu Engkau pernah melepaskan saya, sekarang saya percaya Engkau juga bisa melepaskan saya. Ini yang sedang Daud berkata. Dulu mungkin Daud sedang berpikir pengalamannya, persoalan ketika dia harus lari dari Saul dan Tuhan melepaskan. Dan sekarang ketika dia menghadapi ancaman, dia juga yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa lepaskan. Saya belajar di sini, pertumbuhan rohani itu tidak dimulai dengan kekuatan, tetapi sebuah pengakuan bahwa kita ini lemah. Kita ini perlu dukungan, perlu bantuan dari Tuhan. Tetapi ada persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menjadi orang-orang yang bergereja. Seringkali di dalam gereja kita ini, bahasa saya itu, pura-pura sepertinya baik-baik saja. Kita tidak mau mengaku bahwa kita ini sedang mengalami suatu persoalan. Kita kata, oke, saya baik-baik saja. Tapi Daud di sini, kita ini tidak perlu pura-pura kuat. Kita ini tidak pura-pura bahwa kita ini baik-baik saja. Kita ini perlu mengaku bahwa kita lemah, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu bergantung pada, bergantung secara mutlak pada Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Daud di sini
Saya lihat dia seorang yang sedang mengaku dengan kejujuran. Dia berkata, aku sedang berada dalam kesesakan. Aku butuh kelegaan. Kita perlu belajar untuk mengaku kelemahan kita. Ya. Prinsip pertumbuhan yang satu, kejujuran rohani adalah fondasi kedewasaan iman. Sayangnya dalam budaya gereja, kadang-kadang kita tergoda untuk pura-pura baik saja, supaya kelihatan rohani. Padahal Allah lebih menghargai kerendahan hati, menghargai kejujuran kita, dan Allah tidak perlu pura-pura kita ini rohani. Ya. Coba kita lihat bagaimana respon Yesus di Lukas pasal 18 ayat 13. Lukas 18 itu bicara tentang seorang Farisi dengan seorang pemungut cukai, mereka datang di hadirat Allah. Ya. Pemungut cukai itu di ayat 13, Lukas 18 ayat 13 berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Pemungut cukai ini datang dengan rendah hati, mengaku minta pertolongan, minta Tuhan kasihani dia. Dan di ayat 14, Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perlu belajar dari Daud, meskipun adalah seorang raja, dia mau datang di hadapan Tuhan dengan jujur mengaku bahwa dia perlu kelegaan dari Tuhan. Kita perlu belajar untuk datang kepada Tuhan dengan tidak malu dan berkata, Tuhan, aku khawatir, aku takut, mungkin aku bingung, dan aku butuh Engkau Tuhan. Dan menurut saya ini bukan tanda iman yang lemah, ini adalah awal pemulihan iman yang matang. Ya, karena kita perlu tahu bahwa iman yang dewasa itu adalah iman yang bergantung total kepada Tuhan. Paulus berkata, justru dalam kelemahanku Allah itu kuat. Ya, saya lanjut. Ayat 3 ini saya tidak mau menyinggung, karena ayat yang 3 ini sepertinya Daud sedang mengarahkan ayat ini kepada orang-orang yang menindas. Seandainya ada orang-orang yang dari Polres hadir di sini, mungkin saya akan singgung ayat ini sebagai peringatan untuk mereka. Tapi mereka nggak hadir di sini, jadi saya nggak mau ayat ini. Karena ayat ini mengatakan begini, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan sela? Ini untuk mereka orang-orang yang mengancam, yang menindas. Tapi untuk kita, saya mau di ayat 4. Ayat 4 berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Dalam bahasa Inggris dan bahasa asli, ayat ini ada lost in translation. Ya. Bagi yang belum tahu, kalau kita melihat di King James Version, di NIV, ayat ini di bahasa Inggris itu ayat 3, tapi di bahasa Indonesia ayat keempat, ada berbeda. Nah ini nanti satu hari kalau ada kesempatan kita bicara nih. Tapi saya ingin kita lihat di bahasa Inggris, saya ambil dari New International Version. Di sini mengatakan, know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord will hear when I call to him. Kalau bahasa Indonesia, Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dalam bahasa Inggris, set apart the godly, dipisahkan dan yang saleh. Nah, kata memilih dalam bahasa Ibrani itu mengandungi makna dipisahkan, pemisahan dengan penuh kasih. Saya belajar di sini dan saya merenungkan, saya mendapati bahwa dalam perjalanan hidup seseorang, Allah itu akan selalu aktif
memisahkan umatnya untuk tujuan kudus. Akan terus melakukan itu. Maka di perjanjian baru ada yang dikatakan kita akan terus-menerus dikuduskan, dipisahkan, ya. Nah, kalau di sini kita melihat Daud adalah seorang yang saleh, godly. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia dikasihi, tapi dalam bahasa Ibrani hasid, saleh, godly, ya. Dia adalah seorang yang godly bukan karena dia kudus, bukan karena dia hebat. Dia adalah seorang yang godly karena dia adalah objek pilihan Allah. Dia godly, dia saleh karena dia dipilih untuk tujuan kudus, untuk dipilih untuk tujuan khusus. Ya, saya mencatat di sini kesalehan Daud adalah hasil dari pemilihan atau panggilan Allah. Anda dan saya adalah orang saleh, orang kudus, bukan karena usaha kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Kita ini orang saleh, orang kudus, karena Tuhan memilih atau Tuhan panggil kita. Kekudusan adalah hasil dari panggilan, ya. Dan Allah panggil kita itu bukan hanya, tadi saya katakan dalam doa saya, bukan hanya untuk diselamatkan. Tuhan panggil, Tuhan pilih kita, dimuridkan, dan sampai waktu tertentu kita yang sudah dimuridkan akan memuridkan orang lain. Ya. Tuhan itu selalu memanggil umatnya untuk dikuduskan, untuk satu tujuan khusus. Ya. Dan Anda dan saya perlu tahu tujuannya apa. Nah, karena Daud ini sadar bahwa dia dipilih Tuhan, dia yakin bahwa Allah akan mendengar doa dia. Berapa banyak Anda berdoa? Pagi ini saya ditegur istri saya. Waktu saya bangun, panggilan atau sebutan pertama yang saya keluar dari mulut saya adalah panggil nama istri saya. Saya panggil Yen. Setelah itu saya buka HP. Istri saya ngomong, bangun kok nggak doa, kok langsung buka HP. Berapa banyak dari kita ini doa? Pagi ini masih beruntung. Bangun pagi, panggil nama istri dulu, bukan panggil yang lain. Bayangkan kalau panggil yang lain. Panggil istri dulu sebelum panggil. Berapa Anda berdoa? Berapa banyak Anda yakin Tuhan mendengarkan doa? Atau doa sudah menjadi rutinitas? Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum kegiatan dimulai, doa bangun tidur. Atau Anda justru memakai doa untuk membangun hubungan Anda dengan Tuhan? Atau doa hanya sebatas rutinitas? Anda perlu merenungkan itu. Nah, kalau Anda melihat ini, Mazmur pasal 4 ayat 4 ini, di dalam tekanan atau di tengah tekanan, musuh kita, iblis itu selalu mengacaukan identitas kita. Kalau konteks gereja ini musuh berkata gereja ini tidak sah, tidak ada izinnya tidak sesuai. Tempat dijadikan ibadah oleh lingkungan tidak terima. Keberadaan gereja ini adalah gangguan. Ya. Orang dan musuh kita akan mempertanyakan identitas kita. Ya. Berubah. Ya. Tapi kita yang berada dalam Kristus, kita perlu sadar bahwa identitas dalam Kristus adalah benteng kita. Kita ini perlu sadar bahwa Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, maka kita ini adalah milik Kristus. Karena milik Kristus, maka kita dikasihi. Ya, kita dipilih, bahasa Inggrisnya set apart, dipilih secara khusus untuk tujuan khusus, maka aman. Pasti aman, meskipun ada persoalan, ada masalah. Tapi ingat,
persoalan, masalah, pergumulan, tantangan itu diizinkan Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Saya ingin kita membuka Efesus pasal 1, ini tidak ada di dalam slide, baru terpikir. Efesus pasal 1 ayat 4. Ini adalah identitas kita. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah pilih kita. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kita milik Kristus, dipilih dari semula. Bukan hanya dipilih untuk diselamatkan, tapi dipilih untuk menjadi anak-anak-Nya. Efesus pasal 1 ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Ya, kita ini dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Lihat, ini adalah identitas kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang dipilih secara khusus. Maka kita ini aman. Persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan pakai untuk tumbuhkan iman kita. Ya. Identitas kita ini tidak ditentukan oleh dunia. Tidak. Dunia mungkin mengatakan kita ini, bukan dunia lah, Indonesia yang mengatakan kita ini adalah minoritas. Kita ini, ya, khususnya orang yang keturunan Tionghoa mengatakan double minoritas. Tapi saya berpikir dan saya merasakan meskipun kita minoritas, ketika bersama dengan Tuhan kita menjadi mayoritas. Itu sudah cukup. Lihat, Daud mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita ini tidak ditentukan oleh yang lain. Identitas kita ini ditentukan oleh pemilihan Allah. Kalau Tuhan tidak pilih kita, semuanya bahasa Indonesia yang bocai. Nggak ada gunanya. Tetapi kita berharga, kita menjadi saleh, kita menjadi orang kudus, itu karena Tuhan memilih kita. Gereja ini bukan tempat kumpul ilegal. Kita ini bukan kumpul ilegal. Ini adalah anggota tubuh Kristus. Ya. Kalau mau saya tambahkan lagi, ini adalah anggota tubuh Kristus yang dikasihi. Dunia bisa tolak, tapi Tuhan tidak. Kita ini juga bukan komunitas yang bermasalah, menimbulkan masalah. Anda dan saya adalah umat pilihan yang disucikan oleh darah anak domba. Itu identitas kita. Dunia bisa menolak kita, tapi Allah Bapa menyambut kita. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kita menggantikan suara dunia dengan suara surga. Di situ kita. Anda dan perlu saya untuk selalu ingat siapa diri kita di dalam Tuhan. Siapa diri kita di dalam Kristus. Bukan siapa yang dunia kata kita. Sekarang saya lanjut ayat ke-5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, Selah. Bagian ini saya memberi judul memilih respon yang benar. Ketika ancaman datang, saya juga punya keinginan untuk respon mencari pihak yang punya kuasa yang lebih besar daripada yang memberi ancaman. Saya punya itu, ya. Tetapi saya belajar dari Mazmur 4 ini, Daud respon dengan benar. Daud di sini tidak menyangkal bahwa dia punya emosi. Dia beremosi.
Dia mengaku bahwa dia marah. Tapi kemarahannya tidak membuat dia berbuat dosa, ya. Dia mengarahkan emosinya ke satu disiplin rohani. Dalam tekanan, dia mulai berefleksi. Lepas itu dia mulai menyerah atau penyerahan. Setelah itu dia bertenang. Ya. Prinsip pertumbuhan rohani yang ketiga, kematangan rohani terlihat dari cara kita merespon tekanan. Dunia akan respon dengan amarah, ingin membalas. Mungkin juga akan merespon dengan kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan, sehingga akan mencari cara-cara untuk menguasai atau kontrol berlebihan. Dunia juga mungkin akan putus asa, akhirnya menyerah. Tapi orang rohani akan beraksi dengan berdoa, berseru kepada Tuhan, penyerahan. Lepas itu mungkin juga selidiki diri sendiri, evaluasi diri sendiri. Kalau ada yang salah, bertobat. Kalau dalam hal ini gereja masih ada administrasi yang belum dijalankan, nanti kita akan perbaiki. Lepas itu kita masuk dalam satu yang saya istilah penantian. Tunggu dalam iman. Dan Tuhan sendiri akan bertindak. Memang masuk dalam tunggu itu tidak menyenangkan, tapi disitulah kita belajar untuk menyerah kepada kedaulatan Tuhan. Disitulah kita belajar untuk percaya. By the way, Mazmur 4 ini ada teolog yang mengatakan ini adalah Mazmur, beberapa Mazmur dimasukkan dalam satu golongan di mana mereka mengatakan Mazmur tentang trust, Mazmur tentang kepercayaan. Trust in the Lord, ya. Di waktu penantian kita tunggu Tuhan bertindak. Kita tidak melakukan sesuatu, bertindak sesuatu yang mungkin bisa membuat kita berdosa. Kita menunggu Tuhan saja. Lanjut. Mazmur pasal 4 ayat 7, ya. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dunia akan bertanya, di mana kebaikan? Di mana keadilan? Nah ini, dunia akan bertanya itu. Di mana kebaikan, di mana keadilan? Tapi Daud menjawab di sini, aku sudah mengalaminya. Masih ingat? Daud berseru, dia berseru karena dia sudah pernah mengalami Tuhan. Dia sudah mengalami penyataan Tuhan yang sempurna. Tuhan masih bertanya di mana kebaikan? Tuhan berkata, saya sudah mengalaminya. Ya. Dan sukacita bersama dengan Tuhan itu lebih besar daripada sukacita panen anggur dan gandum. Ya, padahal anggur dan gandum itu adalah simbol kemakmuran tertinggi. Dalam sini saya belajar hadirat Tuhan itu jauh lebih penting daripada keamanan eksternal. Ya. Tadi dalam doa kita dan dalam pujian yang terakhir, hatiku bersuka karena Engkau. Karena ya, kita perlu belajar untuk bersuka cita itu bukan karena keadaan baik-baik, aman-aman, lancar-lancar. Kita perlu belajar untuk bersuka cita karena siapa Tuhan kita. Ya. Ayat 9. Dengan tenteram aku akan membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dalam aman. Ini adalah puncak pertumbuhan. Damai yang tidak bergantung pada situasi kondisi. Daud ini tidur bukan karena ancaman beres. Daud ini tidur bukan karena semuanya baik-baik.
Daud ini bisa tidur tenteram karena dia percaya pada penjaga Israel. Daud bisa tidur karena dia tahu siapa yang menjaga. Pertumbuhan rohani yang keempat, kedewasaan iman diukur oleh kemampuan kita beristirahat di tengah badai. Perhatikan khusus di kata tadi itu yang ada hanya engkau. Ya. Hanya engkau di ayat 9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkaulah. Ya, di ayat 9 hanya engkaulah. Ini adalah pengakuan yang radikal. Di tengah ancaman dari banyak pihak, Daud fokus pada satu-satunya sumber damai, yaitu Tuhan sendiri. Bukan pada yang lain. Dia fokusnya banyak satu aja. Ya, hanya engkau. Dia percaya kepada Tuhan. Ya. Sekarang kita masuk ke teladan yang ada dalam Alkitab. Saya mencatat di sini, Yesus adalah teladan sempurna dari prinsip pertumbuhan diri. Di Taman Getsemani, Yesus jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan segalanya. Dia berkata, jiwaku sangat sedih sampai mati. Yesus menjadi teladan kejujuran rohani. Ya. Tentang identitasnya, Yesus itu teguh dalam identitasnya. Dia kata meskipun bukan kalimat yang persis, dia berkata, aku adalah anak Allah. Identitas dirinya jelas. Yang ketiga, ya, respon yang benar. Dia merespon dengan ketaatan, bukan kekerasan. Di Taman Getsemani, dia berdoa dan dia berkata, ya Bapa, jangan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dia respon dengan yang benar. Lepas itu, dia punya damai yang tidak tergoyahkan. Seandainya saya tahu saya akan disalibkan, wah, saya nggak bisa bayangkan apa yang ada di dalam pikiran saya. Tapi Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia menyerahkan nyawanya dengan damai. Dia adalah teladan yang sempurna dari tahap-tahap pertumbuhan rohani ini. Berani mengaku dengan jujur kondisi dan situasinya. Dia punya identitas yang tetap teguh dalam identitasnya, bukan apa kata orang, ya. Dan dia punya respon yang benar meskipun ditekan, diancam, menghadapi persoalan yang besar, dia respon yang benar. Keempat, dia punya damai yang tidak tergoyahkan karena dia tahu di dalam tangan siapa dia berada. Kita juga perlu belajar itu. Nah, di salib, ya, di dalam salib Yesus menjadikan penderitaan sebagai jalan pertumbuhan bagi Anda dan saya. Sebab di dalam kematiannya di atas salib itu, Anda dan saya diterima sebagai anak, punya identitas baru. Bagi yang suka mencatat, itu saya ambil dari Galatia pasal 4 dari ayat 5 sampai 7. Melalui kematian Yesus di salib, kita diberi Roh Kudus. Suatu penolong dalam pergumulan. Melalui kematian Yesus di atas salib, kita punya jaminan hidup kekal. Dan biasanya umumnya kalau Anda dan saya sudah yakin punya jaminan hidup yang kekal, maka persoalan yang kita hadapi di dunia itu tidak akan mengganggukan damai kita. Kehidupan yang kekal itu adalah damai yang tidak berkesudahan. Dan salib bukan akhir. Salib adalah ladang pertumbuhan. Dan hari ini saya juga ingin mengatakan masalah, persoalan, tantangan hidup kita itu bukan akhir. Semua itu adalah ladang, alat yang Tuhan pakai untuk kita bertumbuh. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus dipanggil untuk bertumbuh melalui salib yang sama.
mungkin salib kesetiaan, mungkin salib ketidaknyamanan, mungkin salib fitnah, mungkin salib ancaman, tapi yang pasti kita ini perlu bertumbuh dengan salib penolakan di tengah-tengah, maksud saya itu salib kesaksian di tengah-tengah penolakan. Sebagai orang Kristen, orang percaya, kita perlu menjadi saksi-saksinya. Dan ketika Anda dan saya menjadi saksi-saksinya, pasti ada penolakan. Itu adalah bagian salibnya. By the way, ada yang tahu kata saksi bahasa Yunaninya apa? Ada yang tahu? Martir. Saya nggak bisa ngomong are ya. Jadi saksi artinya menjadi martir. Nah, saya mau tutup. Mazmur 4 ini bukan hanya penghiburan. Kalau Anda membaca Mazmur 4 ini sampai selesai, kita nggak menemukan jawaban apakah Tuhan membereskan persoalannya. Dan saya belajar bukan persoalan masalah tantangan itu beres atau tidak. Persoalan yang perlu kita lihat dari Mazmur pasal 4 itu, apakah kita bertumbuh ketika kita mengalami persoalan, atau justru kita stagnan. Mazmur 4 ini sekali lagi bukan penghiburan. Mazmur 4 ini adalah peta pertumbuhan rohani. Jadi mari kita melihat 4 tahap pertumbuhan yang Tuhan bentuk melalui ujian. Tahap yang pertama tadi saya sudah katakan, kejujuran rohani. Belajar mengakui ketakutan, belajar mengakui kelemahan, belajar mengakui bahwa kita perlu dukungan Tuhan, kita sedang berada dalam satu pergumulan, tantangan tanpa malu. Pertumbuhan justru dimulai ketika kita berhenti pura-pura kuat. Tahap kedua, identitas dalam Kristus. Kita bukan orang-orang yang menimbulkan masalah. Kita bukan komunitas orang masalah. Kita adalah umat pilihan yang dikasihi. Ya, jangan lupa itu. Meskipun kita dianggap, apalagi saya, warga negara kelas kedua, ketiga. Ya, saya warga asing malah nggak tahu kelas berapa. Itu pengakuan negara. Tapi Anda dan saya perlu yakin bahwa kita ini adalah umat pilihan yang dikasihi Allah, dipilih khusus, di set apart untuk tujuan khusus. Dan Anda dan saya perlu cari tahu tujuan itu apa. Kita perlu belajar untuk lawan suara dunia dan mulai mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, respon yang dikendali roh, bukan oleh diri kita. Manusia kalau punya respon, ya seringkali respon dengan kemarahan, emosi, lawan balik. Tapi kita perlu belajar untuk respon dengan tidak berdosa. Mungkin perlu latihan untuk berdiam diri, berefleksi, dan penyerahan total kepada kedaulatan Allah, dan mau belajar tunggu dalam iman. Yang keempat, damai yang tidak bergantung pada situasi. Kedewasaan rohani diukur dengan kemampuan kita beristirahat di tengah badai. Ya, seperti Daud kita bisa tidur karena Allah Bapa yang menjaga. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih baik daripada yang lain, tapi karena Allah Bapa yang menjaga. Tekanan bukanlah hukuman. Masalah bukan hukuman. Tekanan adalah alat pembentukan. Ya. Nah, kalau saya mencatat di sini dan saya sudah selidiki mungkin beberapa kali, bukan hanya Mazmur 4, tapi banyak hal yang lain. Saya tidak sungguh-sungguh menemukan di mana ada janji Tuhan bahwa semua jalan kita ini akan gampang dan mudah. Saya nggak nemukan itu. Tetapi yang saya temukan itu di dalam persoalan, khususnya di Mazmur 23, di lembah kelam, Tuhan
selalu menjanjikan bahwa Dia hadir dengan setia. Itu yang Tuhan lakukan. Bapak dan Ibu, Allah tidak menjanjikan jalan yang gampang, tapi Dia menjanjikan kehadiran Dia yang setia. Dia tidak menjanjikan bebas dari tekanan. Tidak ada. Dia tidak menjanjikan itu. Tetapi Dia menjanjikan ada pertumbuhan melalui tekanan. Maka saya ingin mengajak, jangan lihat ancaman sebagai suatu yang akhir. Lihat ancaman itu sebagai undangan untuk bertumbuh lebih dalam lagi dalam Kristus. Kenapa? Karena dalam salib, Allah tidak hanya menyelamatkan kita. Di dalam salib, Dia juga membentuk kita untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ayat yang terkenal, Roma pasal 8 ayat 28-29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Enak, nggak enak, nyaman, nggak nyaman. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membentuk kita menjadi serupa dengan anaknya. Ya. Dan ketika Anda dan saya bertumbuh dalam iman, kita akan menemukan damai yang mungkin dunia tidak mengerti. Kita akan menemukan damai yang membuat kita bisa tidur dengan enak. Saya cukup sering bercanda dengan teman-teman pelayanan, ya karena saya orang yang gampang tidur. Saya bercanda dengan teman-teman ketika teman melihat, loh kok bisa tidur? Saya ngomong, iya bisa, karena saya nggak punya otak. Loh kok kasar sekali ngomong nggak punya otak? Ya saya nggak punya otak. Kalau nggak punya otak, makanya nggak bisa berpikir. Kalau nggak bisa berpikir, artinya nggak bisa kepikiran. Kalau nggak kepikiran, ya bisa tidur enak. Ya, saya bercanda seperti itu. Ya. Tapi kalau kita belajar dari Mazmur pasal 4, Daud bisa tidur dengan tenteram, bukan karena seperti saya kata tidak punya otak. Karena dia tahu siapa yang menjaga. Nah, inilah pesan utama dari Mazmur 4. Allah mendengar, Allah memilih, Allah menjaga, maka tidurlah dengan damai meskipun dunia mengancam. Sekali lagi, pesan utama dari Mazmur pasal 4, Allah mendengar, Allah memilih, Allah menjaga, maka tidurlah dengan damai meskipun dunia mengancam. Amin. Saya selesai. Mari kita bersyukur hari ini